lagi di review mingguan game programming di Lo Game Academy. Saya Dodo yang akan membahas review minggu ini di week kelima tentang Angry Birds. Langsung aja kita buka kita cek yang pertama ini. Dia ngasih konten tambahan Bird Owl yang mempunyai skill dive down, lalu new enemy boss yang imun terhadap obstacle damage, lalu ada UI damage pop-up, dan UI game over screen. Ini bisa kita lihat ada babi warna merah yang sebagai bosnya. Kita coba play. Oh iya, udah langsung menang. Oke. Tadi kelihatannya ada si damage ini ya. Tadi ada UI damage pop-up-nya di situ yang ada instant kill dan sekian itu. Lalu ini ada game over screen. Bosnya tadi nggak begitu kelihatan tentang imunnya. Nanti kita coba lagi untuk nyoba yang si owl. Coba yang kuning ini harusnya ada efek zoomnya. Woi, oke. Lalu ini yang owl. Yang owl ini dia punya dive down. Jadi dia bisa move ke bawah ketika kita coba. Oke, oh benar. Ya, dia imun sama environment damage yang kena plank, yang lain kan kena damage. Oke, nice. Ini ada game over screen lagi. Sekarang lulus. Ya. Langsung kita cek aja. Tadi yang fitur nomor satunya itu adalah Bird Owl. Ini ada sekitar bird. Oke. Sekarang kita buka script owl. Dia di script owl ini dia adalah turunan dari script bird. Dia melakukan override di fix update-nya, lalu di await-nya, lalu ada di on tab-nya dia kasih dive down. Apa yang dia lakukan ketika dive down adalah velocity dari rigid body yang si owl-nya ini dia jadi 0 biar diem, lalu dia kasih vector up force-nya biar dia ke atas dulu. Lalu dia tunggu setengah detik, lalu dia add force lagi ke bawah dengan dive force yang dia ada di inspektor, kalau bisa dilihat lagi nanti. Nah ini dive force ini. Nah nanti terus dia ada on collision enter-nya kalau dia nabrak obstacle-nya di destroy. Nah kemarin kami sempat cek lagi script ini. Kalau script ini tuh nih, si fix update ini sekilas tampak mirip gitu. Kenapa kalau sama, kenapa harus di override gitu? Tapi setelah dicek lagi, ada perbedaan sedikit banget. Yaitu di sini. Nah, kita share lagi. Nah, dia cuma nambah kalau can be destroyed, baru lakukan apa yang ingin dilakukan di sini, dan dia akan melakukan flag destroy dan start coroutine ini. Ini sebenarnya bisa disederhanain dengan cara ini, kita balikin aja dulu. Kita ambil can be destroy ini. Secara logik kan tadi disebut kalau ini true, lakukan yang diinginkan ini kan yang untuk destroy. Jadi kita bisa lakukan aja if can be destroyed. Nah, karena sisa scriptnya itu sama persis gitu, cuma nambah di luar yang bisa dikeluarin gitu si logiknya. Karena isi fungsinya sama, kita bisa lakukan base fix date. Jadi ketika kondisinya true, dia akan melakukan fix update yang ada di base-nya, yaitu di bird gitu. Ini bisa kita komen aja dulu. Tujuannya tadi kan script tadi itu untuk ngedestroy setelah 2 detik. Nah, jalankan si scriptnya. Nah,
Jadi kenapa ini bisa dijalankan? Karena kita nge-override metode virtual ya di sini. Kalian bisa baca-baca lagi soal virtual, lalu protected atau abstrak itu di dokumentasi C#. Tapi yang harus hati-hati sih, nggak semua script bisa diginiin ya. Ini dia udah pakai base awake. Dia udah pakai base awake sebelumnya. Dan ditambah satu fungsi. Nah, yang harus hati-hati itu karena tadi kalau kalian pakai si base metodenya, apakah akan bentrok gitu dengan logic baru kalian kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai base functionality itu seperlunya lah sebenarnya. Karena ini virtual, kalian bisa pakai langsung aja si fix update itu tanpa kita nge-override gitu lah istilahnya. Paling kalian bener-bener override itu kalau misalnya si metodenya itu abstrak. Tapi overall si projectnya bagus ya. Dicoba tadi nggak ada masalah, gamenya works, benar-benar works. Dari sisi gameplay ini dia lancar banget, bagus banget soalnya, nggak ada masalah apa-apa, semua fiturnya jalan, yang disebut itu, yang dia sebut di submissionnya jalan semua, scriptnya ya, good job. Ini punya Christian Jan van Gierta ya, salut, terima kasih ya, bagus, good job. Ya, sekarang kita masuk ke project submission project kedua. Ini fitur tambahannya adalah awal akan meledak jika bersentuhan dengan objek apapun. Lalu yang ping akan mengeluarkan black hole ketika diklik di area permainan setelah dilontarkan. Oke. Ini kalau kita lihat yang pertama itu si ping. Oke. Oh, nice. Yang awal tadi bilangnya dia bakal meledak. Ini agak susah. Oke. Beres. Tinggal dikasih result screen. Hey, apa itu? Oke, kita langsung lihat scriptnya aja. Tadi yang ping, kita lihat batch. Dia punya darkness. Oke, dia punya metode bernama black hole. Black hole ini dia aktifin game object black, dan hole itu berarti destroy. Oke. Yang harus kita lihat adalah si black-nya ini. Di inspektor ini dia adalah prefab darkness 1 no. Dia jadi bikin efek gravitasinya pakai point effector. Oke. Lalu tadi awal yang bisa meledak. Awal explosion. Script out. Di awal ini dia punya script boom, dan boom ini dia dipanggil ketika on collision. Dan ketika boom dia instantiate explosion. Kita cek explosionnya. Oke, fire dulu. Dia pakai point effector juga. Ya, oke, bagus. Jadi tadi kita kan disebut point effector. Point effector ini ya kita lihat aja tuh si gambarnya mirip-mirip banget gitu. Dia bisa istilahnya dia nge-apply force ke collider sekitar. Dia nge-apply force dengan magnitude sekian di area sekian gitu. Ini kan kayak dia, kalau yang darkness ini dia force magnitude-nya minus 10, berarti dia narik ke dalam ke posisi si objek darkness ini di mana. Tadi kan ada misalnya dia pasang di sini, dia nanti semua objek yang ini, yang kayak objek-objek dengan collider ini,
dia bakal ketarik ke sana gitu, yang rigid body. Lalu kalau yang tadi yang fire, yang explosion tuh kebalikannya, dia nge-push gitu, makanya ada efek seperti ledakan kayak gitu. Oke, cuman tadi sepertinya ada sedikit masalah waktu tab-nya. Ini sih kemungkinan masalahnya kayak kemarin yang sempat dibahas di sesi sebelumnya, yang soal tower itu, yang tower nggak bisa, yang susah di tap. Itu kemungkinan sih karena diecast clipnya itu dia ke triggernya itu bukan di si, ini kan kalau di sistemnya itu dia di slingshotnya, si shot area. Slingshooter ini dia kayak, dia tuh kalau dari si pointer ini, dia bukan yang terakhir ada kena diecast-nya gitu, jadi si eventnya nggak kepanggil kayak gitu. Dia sebenarnya karena ketumpuk sama objek-objek lain, bisa sama objek bird atau background kayak gitu. Kemarin kan ada, kalau salah satu caranya gitu, kita ubah si Z, si shot area-nya itu misalnya jadi -1, biar jadi lebih gampang sih itunya. Dia kan jadi di terakhir gitu harusnya. Slingshooter nih. Ini ngaruh sama ini juga sih, si hierarki juga gitu. Hierarki itu kalau makin ke bawah itu makin di atas sebenarnya, dia di draw paling terakhir gitu. Kalian coba aja ubah-ubah bagian eksperimen bagian Z dan ini bagian sprite renderer di order in layer-nya ini. Karena masalah ini setelah kami coba dari berbagai project itu cuma kejadian di bagian yang ada hubungannya sama sprite renderer. Sprite renderer ini objek sprite 2D, bukan yang kanvas ya, beda lagi kalau yang kanvas. Oke, segitu aja sih kalau yang dari project 2. Yang dari sistem kreatif, oke, pakai point effector itu nilai plus. Project ini dibuat oleh Zulfikar. Nice. Sekarang kita masuk project 3. Ini ada, dia nggak nyebutin apa fiturnya. Gimana babinya juga nggak kelihatan. Ya udah, kita play dulu. Mana babinya? Tadi ya si fiturnya malah nggak jalan. Yang yellow bird pun ketika diklik di layar itu dia nggak ngebus. Apa yang terjadi? Ya sebenarnya kami udah cek sih, kita address satu-satu masalahnya ya. Yang pertama itu kenapa babinya nggak kelihatan, itu karena babinya itu kehalangan sama si ininya, sama si sprite lain. Ini bisa aja kita ubah aja order in layernya. Jadi kalau kita naikin order in layernya, dia kan jadi di draw terakhir tuh kalau misalnya angkanya kita gedein. Kalau kita pas angka 9, dia di draw di urutan ke 9-nya gitu. Yang pertama. Lalu yang kedua, kemarin tuh sempat kami cari itu apa fungsinya si owl. Dan kita buka dan kita lihat kalau dari
inspektornya sendiri dia ada kata bomb. Nah, jadi kita buka aja. Nah, jadi fungsi bomb ini dia akan instantiate bomb. Instantiate si objek bom, ini ada di atas ini. Objek bom ini diinstantiate di posisi burungnya. Lalu dia set aktif. Lalu dia kasih velocity ke bawah gitu. Dia on tap-nya itu dia kasih bom ini buat nge-spawn bom ini. Si bomnya sendiri nah, bisa dilihat dia waktu collision enter dia ada explosion force lalu dia destroy. Nah, kemarin itu ini kalau skill kita coba berulang main nggak akan kelihatan. Salah satu cara gimana caranya biar kita tahu, karena kita debug. Kita debug aja sebelum dia destroy. Siapa yang ngedestroy si objek bom ini? Nah, yang sekarang kita mau tampilin itu dia collide sama siapa sih? Kenapa dia udah hancur gitu? Hancur duluan. Dia hancur itu karena kena background kah atau apa gitu. Jadi yang kita lakukan adalah kita ambil call-nya. Game object name. Kita siapin konsolnya biar kelihatan gitu taruhnya di atas. Oke, scriptnya udah dikompil harusnya. Kita play. Nah, ini di sini ada tulisannya bomb has been destroyed because it collided with owl. Jadi si bomnya itu dia udah hancur duluan karena waktu dia nabrak sama si awalnya sendiri. Jadi dia baru nge-spawn, terus dia kenabrak sendiri dan hilang aja. Jadi nggak kelihatan. Salah satu caranya, ini kan ada kalau si awal ini kan dia punya tag. Nah, stop dulu. Nah, dia di tag sebagai bird di sini. Dan di sini adalah ada kondisi kalau dia nggak kena game object yang namanya bird, dia akan ngelakuin hal ini yang meledaknya itu untuk destroy. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pindahin ini method destroy ke atas ini. Jadi dia akan di destroy, tapi kalau dia nggak kena bird gitu. Ini hapus saja kita komennya. Dia akan baru ke destroy kalau dia kena yang selain bird. Ya, jadi gitu. Maksud dari sini. Nah, clear aja. Play. Boom. Nah, tadi harusnya kelihatan. Kita coba lagi dari awal biar lebih jelas. Boom. Nah, itu yang maksudnya bomnya, telurnya. Gitu. Ini bisa di-improve lagi. Caranya si background ini kan dia punya collider juga. Dia kasih aja tag sebagai ground atau apa. Dan nanti dia dimasukin si tag ground ini ke dalam logic ini gitu. Ya, object tag sama dengan enemy atau object tag sama dengan ground kayak gitu. Lalu lakukan eksplosinya gitu. Ya, begitu. Yang paling nanti kalau misalnya kalian tambahin
rigid body di groundnya itu jangan lupa di constraint ya. Kalau nggak di constraint nanti hasilnya masuk ke environment, background. Salah. Rigid body 2D. Nah, itu bisa cari. Oke. Kalau nggak dikasih constraint, apa yang terjadi? Wah. Kayaknya kita harus kasih constraint kita constraint si posisinya biar nggak jatuh ke bawah, dan kita constraint rotasinya biar dia nggak muter. Nah, jadi kalau kita nggak freeze rotasinya, dia bakal kepengaruh sama rigid body yang lain, jadi dia ikut muter gitu. Walaupun posisinya tetap, tapi dia ikut muter. Tuh. Lalu tadi ada masalah kalau habis habis nembak yang awal, terus si yellow bird-nya itu efeknya nggak jalan. Ini kita bisa cek. Nah, ini kan kalau dilihat di shortbird ini ya, kita harus biar kelihatan kita pakaiin serialized partition karena dia private. Nah, kita bisa lihat shortbird-nya itu dia owl kan, emang sekarang dia yang mau dilempar tuh owl. Nah, tapi ketika gilirannya yellowbird, dia nggak ada di sini, dia missing, dia nggak dipasang di situ. Dan kenapa itu ngaruh? Kita harus lihat di scriptnya sendiri. Kalau di on mouse up si game controller yang buat ngerun si efek si on tap-nya ini, dia melakukan on tap pada shortbird, tapi tadi shortbird-nya missing. Apa yang bisa dilakukan? Kita tambahin aja line ini, shortbird ini, copy. Ini waktu change bird kita tambahin aja di situ. Di sini kita kasih kurung. Nah, begitu. Jadi waktu diganti bird, dia juga diregister ke dalam si shortbird-nya. Nah, jalan kan. Nah, itu teman-teman untuk yang submission ketiga.